Selamat hari Minggu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dan perjamuan kudus partisipatif dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Perjamuan kudus live streaming partisipatif. Pada kebaktian online hari ini pukul 9 pagi akan diselenggarakan perjamuan kudus live streaming partisipatif bagi anggota gereja dan juga simpatisan. Untuk itu umat dimohon mempersiapkan roti dan anggur atau media sejenisnya berupa teh atau air putih di rumah terlebih dahulu. Majelis Jemaat juga mengundang umat yang selama ini menerima pelayanan perjamuan kudus rumahan untuk ikut ambil bagian dalam penghayatan iman ini. Bagi umat yang berhalangan pada pukul 9 dapat mengikuti kebaktian online dengan premier pukul 17 tanpa perjamuan kudus partisipatif. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari NKB 2, Hai Mari Sembah.
Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa hanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan sajalah kita masih bisa dipertemukan dalam ibadah online pada pagi ini. Umat yang dikasihi Kristus, tak terasa kita sudah memasuki bulan Juli 2021. Bulan Juli bagi GKI Kayu Putih merupakan bulan yang spesial, karena GKI Kayu Putih memperingatinya sebagai bulan anak. Oleh sebab itu, tema-tema selama bulan Juli ini juga disusun sedemikian rupa, sehingga tema-tema ini juga bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh orang tua zaman modern ini dalam menghadapi anak-anak yang terus bertumbuh di era modern dengan segala problematikanya. Umat Tuhan, selama bulan Juli 2021 ini, GKI Kayu Putih memiliki tema-tema khusus yang disusun dengan benang merah, yaitu mengenai wisdom atau hikmat. Dan pada hari ini kita khusus belajar mengenai gift of vulnerability atau berkat dari kerapuhan atau kerentanan. Kita akan belajar bersama-sama hari ini bagaimana untuk dapat menerima dan menyadari diri kita dan anak-anak kita akan segala kerapuhan dan ketidaksempurnaannya, untuk kemudian meminta Allah untuk memperlengkapi kita dalam menyelesaikan tugas panggilan kita dan anak-anak kita di dalam dunia. Firman Tuhan yang melandasi kebaktian pada hari ini terambil dari 2 Korintus 11 ayat 30 yang berbunyi demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Hati
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur bahwa di tengah-tengah dunia yang selalu menuntut kesempurnaan, ada seorang pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Dia yang menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Dia yang mengetahui secara persis apa yang menjadi keterbatasan kita. Dia adalah Yesus, sobat kita yang sejati. Mari umat, kita kembali menghadiri hadirat Tuhan, mengakui segala keterbatasan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Tuhan, kami lelah, kami letih. Dunia tempat yang kami hidupi saat ini senantiasa menuntut kami dengan kesempurnaan. Dunia ini menuntut kami dengan kesuksesan, sehingga kami berupaya sedemikian rupa, sekuat tenaga untuk menjadi sempurna. Padahal kami tahu bahwa kami terbatas, kami bukan manusia sempurna. Hal ini pula lah yang kerap kami terapkan juga kepada anak-anak kami. Kami terapkan ini dalam pola didik kami kepada anak-anak kami. Kami sebagai orang tua, kerap kali lupa bahwa anak-anak kami juga memiliki keterbatasan dan mereka tidak sempurna. Kami seringkali menuntut mereka di luar kemampuan mereka, sehingga mereka tidak dapat mensyukuri atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Ampuni kami, jika secara tidak sengaja kami sebagai orang tua sering menuntut anak-anak kami untuk menjadi sempurna, bagaimana dunia menuntut mereka juga menjadi sempurna. Kami lupa jika kami juga sebagai orang tua bukan sebagai orang tua yang sempurna. Kami orang tua yang terbatas dan penuh dengan kerapuhan. Oleh sebab itu, kami hendak mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu yang kudus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun jika kami belum bisa mendidik anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami dalam jalan yang Engkau kehendaki. Kami sadar akan kesalahan kami, Tuhan, ampuni kami. Kiranya kasih-Mu menuntun kami untuk kembali berjalan di jalan yang benar, di dalam kasih dan terang firman-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon diampuni. Amin. Kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya.
Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, tersedia pengampunan dan keselamatan bagi kita semua. Berita anugerah terambil dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, memenuhi pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kelak Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength, gonna be my strength. Though His sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my chain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Allah, kami saat ini ingin mendengarkan lagi suara-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami paham dan mengerti setiap anugerah dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Bahkan ketika kami tahu bahwa anugerah itu bukanlah anugerah yang seperti kami bayangkan. Tapi biarlah dengan firman-Mu kami paham, kami mengerti, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi pemberita firman-Mu. Biarlah Engkau memakai dan Roh Kudus menguatkan. Berkata-katalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan Selamat selamat hari pagi. Kali ini untuk pemberitaan firman atau khotbah saya akan bersama dengan Tia akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jadi karena itu mungkin sifatnya lebih santai karena kami akan ngobrol bersama, membicarakan satu tema yang menarik. Buat saya sih menarik ya. Buat saya juga menarik. Gitu ya, Tia. Betul. Ya, temanya gift of vulnerability. Kalau buat kamu, Ti, kenapa sih menarik? Kalau aku ya Kak, pertama soal gift-nya dulu nih. Gift itu kan hadiah. Dan kalau kita ngebayangin hadiah aja, pasti ngebayangin apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita harap-harap. Misalnya kalau ulang tahun. Cie, yang baru ulang tahun. Kali ini. Jadi buyar nih. Misalnya kalau kita ulang tahun atau lagi merayakan hari-hari besar di keluarga, terus ada orang yang kasih gift, kasih hadiah. Orang yang memberikan gift pasti berpikir apa ya yang dia suka yang akan bikin dia senang gitu. Dan kita juga sebagai yang menerima gift atau hadiah juga berharap apa yang kita terima adalah sesuatu yang berfungsi, bisa kita pakai, bisa bikin kita happy gitu. Yang baik-baik. Yang baik-baik betul. Tapi memang tema ini menariknya adalah buat saya ya, tadi buat Tia itu buat saya adalah ini kok malah gift itu sesuatu yang mengandung kerapuhan. Iya, vulnerability vulnerability. gitu ya.
yang rapuh, yang jelek, yang kelihatannya nggak baik-baik aja. Betul, gitu. betul. Dan itu dibilangnya sebagai sebuah gift. Ini Iya, jadi seperti paradoks gitu. Iya benar, seperti paradoks. Kenapa? Karena sekali lagi orang tuh biasanya susah ya menerima hidup ini rapuh, buruk, jelek gitu. Betul, bahkan cenderung dihindari atau mungkin disembunyikan, nggak ditunjukkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ya ada banyak kesan lah ya, bahwa kayak misalnya deh ada paham-paham teologi yang mengatakan kan kita orang Kristen nih, anak Allah yang hebat, anak Allah, Allah kita Allah yang sukses, maha kuasa. Karena itu harusnya orang Kristen ya anak-anak Tuhan itu sukses, kaya, selalu sehat, berhasil, sehat gitu kan, nggak sakit dan lain-lain. Betul. Ini sekarang kita membicarakan sesuatu yang anugerah tapi mengandung semua kebalikan tuh dari semuanya ini. Ini sebenarnya bertentangan nggak sih dengan pemahaman tentang Allah kita, Allah yang tadi ya maha kuasa, yang Allah yang begitu pemurah, lalu dibandingkan dengan kenyataan bahwa kita rapuh, lemah dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini ya Kak. Ini penuh dengan kerapuhan dan juga hal-hal yang sulit. Dan satu hal lagi juga kenapa tema ini buat saya menarik adalah karena yaitu tadi kita cenderung jangan ngomongin yang jelek-jelek lah gitu. Kita ngomongin yang happy-happy aja. Benar, kita ngomongin yang happy-happy karena pada dasarnya orang nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau kerapuhannya itu dilihat orang gitu. Ya enggak? Betul. Nggak mau dianggap lemah, nggak mau dianggap gagal, nggak mau dianggap sebagai loser ya dan lain-lain sih gitu. Betul. Dan ini pola yang menurutku nggak cuman ke orang lain. Kadang-kadang kita sendiri pun terhadap diri kita sendiri kita nggak mau melihat diri kita lemah. Benar. Ya, jadi bukan cuman ke orang lain tapi ke diri kita sendiri juga kita kayak disembunyikan. Makanya ada banyak optimisme yang sebenarnya nggak realistis atau motivator yang akhirnya positivity-nya jadi toksik gitu. Karena dia bukan yang menerima kelemahan dan mencoba untuk menerima itu, tapi kelemahan-kelemahan semua disimpan dan pokoknya harus mikirin yang baik, yang sukses, yang berhasil dan sebagainya gitu ya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya kalau kita ngomongin gift of vulnerability ini atau anugerah dari kelemahan ya atau kerapuhan itu dari apa yang tadi kita baca sih ya. Di 2 Korintus 12. Iya, ketika Paulus bicara justru dalam kelemahan ini dia mengutip kata-kata Tuhan ya, bahwa ketika Tuhan bilang bahwa dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Karena itu kenapa Paulus bilang aku malah lebih senang bermegah dalam kelemahanku. Nah, ini dia nih. Ini kayak sebuah kalau aku sendiri ya mau baca teks ini tuh ini susah sih. Karena bermegah dalam kelemahan tuh gimana? Misalnya aku punya masalah gitu ya. Terus itu jadi sesuatu yang melemahkan aku. Gimana caranya aku bermegah di dalam kelemahan itu? Kalau bermegah kan aku punya kelebihan, aku bermegah. Aku punya misalnya materi, aku bermegah. Tapi ini gimana gitu bisa di dalam kelemahan Paulus mengatakan bahwa aku kuat. Malah bermegah lebih gitu. suka membicarakan kelemahan daripada kesuksesan keberhasilannya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat di dalam tadi ya bacaan kita itu kan Paulus menulis surat ini tuh ada situasinya, ada konteksnya ya. Kenapa pada waktu itu tuh memang dia berada dalam satu culture ya, budaya yang diwarnai oleh culture Yunani yang sangat kuat, bahwa orang tuh dilihat keberhasilannya dinilai dari kehebatan yang dia punya gitu loh. Kayak misalnya Paulus, aku nggak membicarakan orang yang 14 tahun lalu begitu menerima semacam karunia Tuhan yang wah kelihatannya ya, bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mencapai langit kesekian gitu kan. Itu tuh buat konteks waktu itu wah sekali gitu, dan Paulus punya itu gitu sebenarnya untuk memperlihatkan gue juga orang hebat gitu. Tapi Paulus bilang enggak, aku memilih tidak membicarakan itu. Kenapa? Karena
kalau aku masuk dalam konsep itu, dia yang akan lebih besar dibandingkan Tuhan. Padahal dia bilang kalaupun dia hidup, maka itu ini yang tadi dia bilang justru dalam kelemahan ya dia lebih bermegah karena dengan kelemahannya itu dia tahu bahwa dia hidup itu sebenarnya bukan karena apa yang dia punya. Iya, betul. Tapi dia bisa bertahan, dia bisa melakukan banyak hal itu karena kuasa Tuhan. Jadi di balik kelemahan dia bisa menikmati ada anugerah Tuhan yang menguatkan dia, yang menghidupkan dia gitu hari demi hari. Jadi kalau aku lihat gitu ya, berarti dia bermegah itu bukan karena dirinya gitu, tapi apa yang membuat dia bermegah dan hatinya menjadi penuh itu ketika dia tahu di luar dirinya ada yang bersama-sama dengan dia gitu ya. Betul. Nah ini yang lebih berharga sebenarnya menurut Paulus dibandingkan yaitu tadi ya penilaian orang, enggak budaya-budaya yang membentuk dia. Ini kan yang di luar dia, yang kalau saya bandingin itu ya pada konteks masa kini, ini kan dengan sosial media ya, kadang-kadang kita hidup akhirnya berada pada tekanan-tekanan, kita nggak menjadi diri kita sendiri gitu. Iya betul. Jangankan zaman sosial media Kak, aku inget nih dulu waktu aku masih sekolah sekitar SD atau SMP itu tuh yang zamannya HP itu masih Nokia. Yang mainnya Snake. Iya, yang masih hitam putih. Belum atau hitam kuning. Justru di zaman itu juga maksudnya membandingkan diri dengan orang lain, terus juga menutupi kelemahan dan mencoba untuk mengejar yang baik-baik itu juga udah ada gitu ya. Kalau sekarang kan sosial media kita ngelihat kehidupan orang lebih baik, terus kita jadi mau berusaha pencitraan juga gitu ya, menampilkan yang baik-baik semua. Waktu itu juga Kak, maksudnya dari dulu tuh itu udah ada gitu, kayak itu kecenderungan manusia juga sih. Waktu itu aku lagi sekolah, terus kayak aku lagi denger ibu-ibu lagi, biasa kan ibu-ibu jemput anak sekolah, lagi ngobrol-ngobrol, udah gitu cerita-cerita tentang anaknya. Nah pas anaknya udah dijemput, dibilangin anaknya sama si ibu, tuh kamu lihat tuh kayak misalnya si Andi lagi dibandingin sama si Tono. Si Andi dibilangin, Andi kamu lihat tuh kayak si Tono, kalau misalnya belajar tuh dari jam berapa sampai jam berapa, kamu tuh main terus, bla 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 bla. Jadi kayak budaya membandingkan dan mengejar kesempurnaan itu sebenarnya udah dari dulu sih Kak. Iya benar. Tapi ya itu yang membuat anak-anak, jangankan anak-anak kita sendiri gitu ya, berada pada situasi ini yang membuat kita ada pada depresi kadang-kadang. Kita karena apa? Karena ketika kita nggak bisa mencapai apa yang ditetapkan oleh masyarakat, oleh budaya tertentu, oleh konteks tertentu, kita jadi stres. Karena kayaknya kok saya nggak bisa, yang lain bisa gitu. Kok saya jelek banget, kok saya seperti itulah. Nah ini yang karena itu menurut saya apa yang tadi Paulus bilang ini menjadi sebuah nilai yang berharga gitu dari kerapuhan ya. Karena itu kenapa kerapuhan ini sebuah anugerah ya. Karena kerapuhan itu mengajak kita untuk menjadi diri kita sendiri sebenarnya. Tidak hidup tidak dibawa bayang-bayang tekanan orang lain atau apa yang dinilai oleh dunia ini gitu. Oleh sistem tertentu, oleh budaya tertentu. Gitu. Berarti itu emang memerlukan kejernihan ya Kak? Kejernihan dalam mendengarkan, kejernihan dalam berpikir dan juga merasa. Iya. Nah ini penting juga sih sebenarnya buat orang tua ya yang hidup bersama dengan anak-anak. Apalagi kita sekarang ini masuk dalam bulan anak ya. Betul. Dan minggu ini adalah pembukaan bulan anak. Betul. Ya. Memang menurut penelitian banyak anak-anak sekarang ini ya kira-kira 5 sampai 10 tahun terakhir stres mereka adalah pada tuntutan sebenarnya. Tuntutan dari teman-temannya ya kan punya standar, kamu harus begini, harus cantik tuh seperti ini gitu kan. Pinter itu harus seperti ini, nilainya berapa itu, terus juga dari sekolah, ya kan, dari orang tua, karena orang tua nggak mau anaknya
dibilang bodoh, dinilai jelek juga gitu, tapi tanpa sadar mempush anak yang sebenarnya mungkin itu bukan Kelebihannya. iya, bukan dia, Bukan dia. bukan dirinya gitu. Karena itu benar apa yang tadi kamu bilang bahwa perlu kejernihan. Ya, ini yang disebut gift of vulnerability gitu. Ketika kita bisa menerima kerapuhan, ya, kelemahan, bukan cuma diri kita tapi juga anak-anak misalnya. Ini memang akan membuahkan kita bisa mengajak anak kita tuh berani untuk menjadi diri sendiri, jernih melihat dan mendengar apa sih sebenarnya keinginannya. Dan juga keinginan Tuhan ya. Benar, Bukan keinginan society, benar. bukan keinginan orang-orang yang ada di sekitar. Iya, Karena kadang-kadang itu yang menjadi distorsi sih, Iya, memang betul. benar. Kalau misalnya aku tuh tertarik banget sama bacaan kita hari ini gitu ya, ketika Paulus menyebutkan duri dalam dagingnya gitu, yang kayaknya menyiksa dia gitu ya, entah mungkin sakit atau hal-hal tertentu atau kondisi yang dia nggak bisa keluar dari situ. Yang menarik buat aku adalah ketika dia berusaha, dia kan berusaha biar itu pergi dari dirinya gitu ya, tapi karena mungkin itu bikin pelayanannya jadi kurang atau atau hal-hal jadi menghambat. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu tuh menurut aku seakan-akan kayak Tuhan mau bilang apa yang menurut kamu kurang bagiku tuh cukup. Iya. Ya, dan itulah kenapa yaitu ketika Tuhan bilang cukuplah sudah kasih karunia. Nah, ini yang membuat sebenarnya nah ini satu lagi anugerah dari kerapuhan adalah kita tahu bahwa selalu aja ada cara Tuhan gitu loh yang bekerja melampaui keterbatasan kita. Kita kan punya batas. Betul, ya betul. Betul, itu kadang yang jadi orang tuh lupa. Kita tuh punya batas. Iya. Orang tuh pengennya kita unlimited gitu ya. Benar. Padahal kita punya batas gitu. Betul. Nah, itu ada aja misteri Allah yang bukan kita yang sempurna sebenarnya, tapi Allah sendiri yang akan melengkapi kita di balik batas-batas melampaui batas-batas kita gitu. Karena itu kenapa dia bilang justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Hanya orang yang mampu menerima kerapuhan, dia bisa menikmati anugerah Allah, menikmati pekerjaan Tuhan yang cukup selalu cukup untuk hidup kita. Luar biasa. Gitu. Berarti ini juga terkait dengan gimana Tuhan memberikan dan menyatakan kuasanya juga ya. Iya, benar. Nggak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Misalnya aja ya terkait pandemi ya sekarang ini naik lagi ya, dan juga di balik semua yang ada, termasuk juga ada begitu banyak berita-berita sedih ya dari anggota jemaat, dari simpatisan yang sakit, yang kena COVID-19 dan lain-lain. Mungkin kita lihat gimana sih, kita frustasi, kita nggak sanggup untuk melampaui itu. Tapi ini dia, mungkin disinilah kita belajar untuk menikmati anugerah Allah yang mengejutkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, ya dengan berbagai perasaan ya, ini menurut saya sih ini sebuah anugerah yang kita tidak bisa duga gitu, tapi Tuhan bekerja. Begitu juga contoh lain misalnya sama anak-anak kita sebagai orang tua gitu ya, kan juga punya anak saya mau seperti ini, seperti itu, tapi ternyata itu bukan dia. Iya, dan anak tiba-tiba bertumbuh di luar dari apa yang diprediksi orang tua gitu ya. Tapi menurut saya sih selalu aja pasti ada yang ajaib gitu loh dari anak ini ketika dia bertumbuh. Betul. Dan menjadi dirinya sendiri. Betul. Itu. Ya, jadi saya ingat seorang penulis Brené Brown ya, The Gift of Vulnerability, ya memang dia membicarakan tadi sih apa yang kita bicarakan, dua hal itu.
minimal ada dua hal. Kita menjadi otentik ketika kita mengakui kita rapuh, ya nggak bisa memenuhi standar, kita punya batas, kita punya limit dalam hidup ini. Yaitu kita menjadi otentik. Anak-anak kita tadi yang kita bicarakan juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang otentik, bisa mendengar. Dan ini yang mungkin perlu diajarkan kali ya, Tia, Iya, dari menurut orang saya tua. sih, iya betul. Karena kalau pengamatan saya juga gitu ya, kalau orang tuanya lebih mendengarkan suara di luar anaknya daripada mendengarkan apa yang ada di dalam diri anak, nanti ketika anak itu bertumbuh besar, itu juga yang akan dilakukan oleh anak terhadap dirinya gitu. Jadi dia sendiri akan susah mengenali siapa dirinya gitu. Nggak bahagia ya. Jadi jadi nggak bahagia. Betul. Karena bukan menjadi diri sendiri itu nggak enak banget. Ya. Nggak otentik itu nggak enak. Iya benar. Ya. Jadi seperti kalau kita ngelihat gimana Tuhan menerima Paulus dengan duri di dalam dagingnya, sebenarnya itu juga cerminan gitu. Bagaimana kita juga perlu memiliki hati yang besar untuk bisa menerima kelemahan anak-anak kita. Iya. Tidak membanding-bandingkan anak-anak dengan yang lain gitu ya. Tidak menuntut lebih dari apa yang dia bisa. Iya. Dan juga tadi Brown satu hal lagi juga membicarakan soal orang yang rapuh, orang yang mengakui kelemahan itu dia malah akan bisa bersyukur. Karena apapun juga yang terjadi dalam hidupnya, ya nggak selalu berhasil gitu kan, nggak selalu bisa memenuhi target apa yang orang lain inginkan atau society inginkan, tapi dia bisa menikmati hidup ini gitu. Iya, bersyukur atas apa yang terjadi gitu. Betul. Kalau misalnya orang nggak pernah merasa lemah, mungkin dia akan rasa syukurnya juga mungkin hambar kali ya Pak. Dan bukan cuma itu, dia akan menjadi orang yang sangat sombong gitu. Betul. Ya kan. Dan satu lagi, nggak bisa belajar hidup. Kan sebenarnya kesalahan, kegagalan, ya yang kita sebenarnya nggak pengen gitu, tapi itu akan mengajarkan kita tentang hidup gitu. Ya kan, dari yang gagal, dari yang kejatuhan kita, bahkan kesalahan-kesalahan kita belajar. Belajar, oh ternyata yang baik seperti ini, yang betul seperti ini gitu. Betul. Dan ya dia kalau misalnya nggak menerima kelemahan dan kekurangan, ya dia bermegah akan dirinya sendiri. Dia nggak mungkin tidak merasakan sebuah perasaan bermegah akan kuasa Tuhan kali. Benar. Ya. Jadi barangkali dari perenungan ini yang aku dapat gitu, bahwa baik yang baik maupun yang nggak baik yang kita punya, semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Betul. Karena itu kenapa tadi ya itu di ayat itu kan dia bilang justru dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi ingat satu lagu nih Kak. Oh iya. Lagu apa tuh? Ada satu lagu nih, ini lagunya judulnya Blessings. Mungkin udah banyak yang tahu juga karena cukup terkenal kali ya di dalam musik-musik rohani gitu. Lagu ini bercerita tentang bagaimana berkat itu dirasakan melalui pilunya hidup ini. Iya benar. Karena yang menarik adalah lirik-liriknya itu bicara tentang kita tuh biasa banget minta keadaan tuh baik gitu kan. Betul. Minta berkat Tuhan tuh ya pokoknya semuanya dah, kita sembuh, kita sehat dan lain-lain. Tapi gimana kalau itu nggak terjadi? Bahkan di dalam lagu itu disebutkan gimana kalau ternyata berkat Tuhan itu datang melalui air mata, melalui penderitaan, melalui malam-malam yang kita lalui tanpa tidur yang nyenyak. Iya, melalui badai hidup. Melalui badai. Ya, semoga lagu ini juga menjadi kekuatan buat saudara-saudara yang saat ini mungkin berjuang untuk pulih dan sehat pada saat mengalami terkena virus COVID-19, dan juga buat keluarganya yang mendampingi, yang juga mungkin orang-orang yang kehilangan, yang sedang khawatir, khawatir, ragu, gelisah melihat hidup ini, bahkan juga untuk orang tua yang
terus berjuang untuk mendidik anak-anak untuk hidup dalam anugerah Allah, atau juga buat anak-anak yang juga berjuang untuk bisa menerima dirinya sendiri apapun juga yang terjadi. Tia yang nyanyi. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama bukan penyanyi sebenarnya. Tapi ya kita, Bapak Ibu di rumah boleh ikutan nyanyi. Mudah-mudahan setelah ini editornya kasih dubbing juga. Ya, supaya bisa menutupi suara kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi kekuatan buat kita semua. Judulnya Blessings. Blessings. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for the family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in the anger when we can't feel you near. We dump your goodness, we dump your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear its desperate plea, and long that we've had faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds his heart that this is not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes to tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storm, the heartless nights, are your mercies in disguise? Saudara-saudara, kiranya lagu ini menguatkan kita semua dan perjamuan kudus menjadi tanda bahwa Allah hadir di dalam ketidaksempurnaan kita. Dia selalu hadir pada saat kelemahan kita dan dia menjadi sempurna dengan segala keajaibannya yang terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami, terkhusus jikalau pada saat ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga kami masih boleh menapaki hari demi hari dengan keyakinan bahwa Engkau senantiasa beserta dan menolong kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bulan anak yang baru kami masuki pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya di bulan ini Engkau juga yang akan tolong kami ketika kami akan menghayati bagaimana Engkau menyatakan kehendak Tuhan melalui anak-anak yang telah Engkau anugerahkan. Untuk menghayati bagaimana kami bisa menjaga, memelihara anak-anak yang telah Engkau percayakan. Dan biarlah Tuhan sepanjang bulan anak ini, Engkau juga memberikan kekuatan kepada setiap kami, agar kami bisa betul-betul mendengar dan memelihara setiap firman yang Engkau taburkan. Terkhusus bagi orang tua yang terus berupaya mendidik dan juga mengajarkan, hadir bagi anak-anak mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi sosok orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menolong mereka mengenal siapa Tuhan, yang bisa menolong mereka untuk mengenal diri mereka, dan juga melihat dunia ini sebagai bagian dari kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan Kau juga yang hadir di dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga. Di dalam masa yang tidak mudah ini, ada berbagai persoalan dan tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga-keluarga. Kiranya Tuhan Kau juga hadir di dalamnya, terkhusus ketika ada persoalan di dalam relasi mereka. Kiranya Tuhan Engkau limpahkan cinta kasih Tuhan yang besar, sehingga setiap masalah dan pergumulan yang harus mereka hadapi, semuanya itu mereka hadapi dengan tetap berpegang kepada Tuhan, tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah untuk setiap jalan buntu yang mereka temui, Tuhan Engkau memberikan terang, Engkau menunjukkan jalan sehingga mereka juga dapat tetap melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk orang tua yang single parent, mereka yang juga harus mendidik anak sendiri. Kami yakin kasih Tuhan tetap utuh bagi mereka, sempurna bagi mereka, dan Tuhan juga yang akan tetap menguatkan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk panitia bulan anak yang mempersiapkan segala sesuatu rangkaian acara di sepanjang bulan anak ini. Berdoa untuk komisi anak yang mempersiapkannya, kiranya Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka juga kekuatan, terkhusus Engkau berikan mereka sukacita dan damai sejahtera di dalam melayani Tuhan. Sehingga bulan anak ini bukan menjadi sebuah kesibukan dan aktivitas semata, tetapi juga boleh menjadi sebuah penghayatan bagaimana Tuhan juga menunjukkan kehendak-kehendak Tuhan di dalam pelayanan bagi anak-anak di jemaat-Mu di GKI Kayu Putih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja yang telah Engkau percayakan hadir. Kiranya Tuhan GKI Kayu Putih juga dapat melakukan segala sesuatu yang baik, yang Tuhan kehendaki, dan pelayanan di masa-masa yang sulit ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang menerimanya. Ya Bapa, inilah doa kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan juga cinta yang
dapat kami rasakan dalam keseharian kami. Kami juga ingin berdoa untuk para sahabat kami, kekasih, keluarga, anggota jemaat, simpatisan, dan banyak orang yang saat ini sedang berjuang ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka mengalami lemah fisik karena virus COVID-19 ini. Tuhan, di tengah rasa tak berdaya, ketidakmampuan untuk sembuh sesegera mungkin, di tengah kerapuhan, rasa takut, kegelisahan, air mata yang mengalir dari mata mereka, kiranya Engkau boleh hadir di dalam kesempurnaan kasih-Mu, supaya mereka yang lemah Engkau kuatkan di saat mereka di tengah goncangan keadaan tubuh fisik, bahkan juga rasa takut yang amat mendalam. Kiranya Engkau hadir memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau boleh memberikan kepastian di tengah ketidakpastian yang tidak mampu mereka lihat dan mereka raih dengan sesegera mungkin. Tuhan, sehatkanlah mereka, pulihkanlah mereka, jamahlah mereka. Kiranya Tuhan juga akan bersama dengan tim medis yang saat ini sungguh sedang berjibaku, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun untuk pasien yang ditangani oleh tim medis. Tuhan kiranya menolong mereka. Mereka juga boleh berjuang dengan penuh kasih, menghadirkan cinta Tuhan di balik segala rasa takut dan keberanian untuk menjadi alat mujizat Tuhan dinyatakan melalui tangan dan juga perhatian tim medis. Tuhan kiranya bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga mereka yang ikut mendukung, mendoakan, menemani mereka. Tuhan kiranya bersama dengan keluarga tim medis juga, supaya mereka juga bersatu hati. Mereka juga berani merelakan keluarga kekasih mereka menjadi alat damai sejahtera Tuhan bagi setiap pasien COVID-19. Kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang juga di dalam kondisi saat ini tidak dalam keadaan tenang. Mereka mungkin menangisi apa yang terjadi pada keluarga mereka yang terkena pandemi ini, atau juga ketika mereka harus kehilangan, melepaskan kekasih-kekasih mereka, baik karena pandemi maupun penyakit lain, atau juga keadaan-keadaan tertentu, sehingga mereka harus terpisah dengan orang yang mereka kasihi. Tuhan, hapuskanlah air mata mereka, hiburkanlah diri mereka, balutlah luka-luka hati mereka. Biarlah damai Tuhan yang melampaui segala batas-batas ketidakmampuan manusia akan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghibur, memberikan keajaiban-keajaiban yang tak terduga bagi saudara-saudara kami ini. Kami ingin berdoa juga untuk upaya pemerintah Indonesia yang saat ini juga sedang berusaha untuk menurunkan angka pasien COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Tuhan, tolonglah dengan upaya baik PPKM maupun upaya-upaya lainnya, pemerintah Indonesia juga terus boleh berjuang mengatasi dan menurunkan angka COVID-19 ini. Kami ingin berdoa juga untuk saudara sebangsa kami, kiranya mereka juga boleh bersatu hati melihat bahwa pergumulan pandemi ini adalah pergumulan bangsa, seluruh bangsa Indonesia, sehingga kami tidak berjalan sendiri-sendiri, saling mendukung satu sama lain. Kami ingin berdoa kiranya Tuhan juga bersama dengan seluruh gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia yang juga ikut berperan serta bahkan juga bergumul bersama dengan kondisi pandemi ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berlangsung di Indonesia dan juga mungkin di berbagai negara.
kiranya vaksin adalah menjadi salah satu langkah, salah satu cara Tuhan bekerja untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu kami tidak mungkin sempurna, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi kasih-Mu yang sempurna kiranya menolong kami semua untuk melewati semua ketidakpastian ini. Kami juga mengingat akan proses kependetaan Penatua Yunistia Dwita Prawira yang saat ini sedang berproses untuk penahbisan. Kiranya Tuhan menolong seluruh proses ini berjalan dengan baik dan lancar di tengah pandemi. Kami berdoa baik sinode wilayah, klasis Jakarta Timur, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih, panitia penahbisan, kiranya Tuhan menolong mereka semua untuk terus bergumul bersama-sama dengan rekan Tia untuk melihat semuanya adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Biar pada waktunya, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, penahbisan itu akan menjadi sebuah panggilan yang berharga, baik bagi rekan Tia maupun untuk jemaat-Mu, GKI Kayu Putih, serta untuk GKI keseluruhan. Terpujilah nama-Mu, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita juga diajak untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Umat dimohon berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan kerendahan hati dan penuh syukur kepadamu Bapa, kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu sebagaimana kami ada saat ini. Semua ini karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kepada kami. Banyak hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan berkat yang melimpah kami terima dan nikmati hingga hari ini. Bapa yang penuh kasih, sebagai ungkapan syukur kepadamu, kami membawa persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu
dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajar kami terus Bapa untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Berkati pula majelis yang akan mengelola, berikanlah kehati-hatian, kejujuran, dan kerendahan hati dalam pengelolaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih akan menyempurnakan engkau di dalam perjalanan ketidaksempurnaanmu. Kiranya Kristus yang menjadi sahabatmu di tengah kerapuhan yang kau jalani akan selalu hadir dan menyusuti air mata ketika engkau berada dalam jalan-jalan yang tak mudah. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepadamu pada saat engkau harus terjatuh, dan Dia, Allah yang sempurna, akan senantiasa menopangmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.